Welcome to Suara Rakyat Channel. Kalau UKT pun kita udah kesusahan bayarnya, apalagi kalau ditambah beban berupa uang pangkal, kan saya rasa ini ya makin tidak manusiawi. Tindakan dari Nadiem Makarim yang melakukan pembiaran terhadap represivitas atau pemberangusan ruang-ruang demokrasi yang juga dilindungi oleh konstitusi, yang juga bagian dari asasi manusia, ya akhirnya itu dilanggengkan di dalam dunia perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya AYRM Permana di Suara Rakyat, dan kali ini kita ada di ruang tamu tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya mengenai aktivitas mereka, pemikiran mereka, atau hal-hal yang menarik seputar mereka. Tamu saya kali ini luar biasa nih, digoleki wong akeh iki karena sedang terkenal luar biasa. Frans Joshua Napitu. Ya. Apa kabar, Frans? Kabar baik, Kang. Ini terkenal hari ini, kalau Anda googling namanya Frans Joshua Napitu akan ketemu banyak. Ini yang menggugat Mas Menteri Nadiem Makarim ke Komnas HAM. Lah ngopo menteri kok digugat, Frans? Jadi sebenarnya ini kan ada serangkaian sebenarnya yang perlu saya ceritakan. Jadi muatan besar atau mungkin titik permasalahannya sebenarnya ada di ini, 3 hal. Di komersialisasi, privatisasi, sama liberalisasi pendidikan. Yang itu akhirnya tertuang dalam beberapa poin-poin kebijakan. Nah, soal yang akhirnya ramai diperbincangkan hari-hari ini ya, bahkan di tengah pandemi, itu yang pertama itu uang kuliah tunggal atau UKT, yang istilah populernya bisa disebut macam-macam lah. Kalau di swasta dia namanya SPP di perguruan tinggi. Nah, yang menjadi polemik bahkan sejak diberlakukannya dari tahun 2013. Nah, akhirnya mulai panas lagi di tahun 2020 ini karena memang ada pandemi. Ya akhirnya mahasiswa menuntut banyak keringanan dan segala macamnya gitu. Juga dalam hal lainnya misal uang pangkal. Nah, sebenarnya kalau kita kemarin awalnya kan KMA. Nah, KMA kita melakukan user review. Itu ada 2 pasal yang setidaknya kita ujikan ke Mahkamah Agung pada undang-undang lebih tinggi, yakni di pasal 9 itu mengenai UKT yang harus diwajibkan dibayar secara penuh. Pasal 9 dari Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Ya, aku hafal tugasnya itu apa? Oke. Di pasal 9 yang menerangkan UKT wajib dibayar secara penuh setiap semesternya. Nah, yang ini yang kita coba ujikan kepada undang-undang lebih tinggi karena kita nilai pasal ini saya rasa tidak ini kan ya, tidak berempati begitu ya? Iya, kepada mahasiswa apalagi di tengah pandemi. Karena Permendikbud ini kan dia lahirnya kan di tengah pandemi. Sebelumnya kan dia menggantikan Permendikbud nomor 39 tahun 2017. Nah, akhirnya direvisi menjadi Permendikbud nomor 25 tahun 2020, tapi saya rasa malah tidak ada ini perspektif Covid yang akhirnya dimunculkan, malah akhirnya menimbulkan masalah baru. Juga di pasal 10-nya. Di pasal 10 melegalkan adanya, kalau di pasalnya namanya SPI, sumbangan pengembangan institusi. Nah, atau mungkin kalau istilah populer di beberapa kasus uang pangkal atau uang gedung. Ya, uang gedung lah ya dulu. Zamanku. Kalau pendaftaran awal biasanya itu paketnya uang gedung. Nah, yang itu kita lihat bahkan misal kalau UKT pun kita udah kesusahan bayarnya, apalagi kalau ditambah beban berupa uang pangkal, kan saya rasa ini ya makin tidak manusiawi kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa itu. Akhirnya kita, karena kebetulan juga berlima itu adalah mahasiswa fakultas. Siapa saja itu? 5 mahasiswa. Saya sebetulnya pengen undang ini semua 5 orang, tapi nggone ra cukup. Jadi dia bisa proses nanti. Gantian. Dan part 1, 2, 3, 4. Oke, siapa 5 orang yang mengajukan judicial review? Yang pertama itu ada Frans Colin Mandalika. Nah, kebetulan dia adalah presiden BEM-nya Fakultas Hukum. Nah, yang kedua, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Yang kedua ada Ignatius Radite. Ignatius Radite merupakan satu angkatan saya di Fakultas Hukum, yang juga merupakan Menteri Kajian dan Strategis di BEM Kemunes, di BEM Universitas. Nah, yang selanjutnya ada Michael Hagana, nah, merupakan Menteri Advokasinya BEM Fakultas Hukum. Nah, satunya ada Jonas Mer Sifatupang. Nah, dia merupakan staf ahli riset dan development di BEM Fakultas Hukum. Jadi
kelimanya adalah masuk Fakultas Hukum, dan ada kebetulan 1 orang. 5 orang ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Iya. Ya, oke. Ada 1 orang yang sebetulnya tapi dia nggak terlibat begitu aktif, karena memang situasinya ya kita melibatkan dia seperti tambahan, karena memang ada beberapa hal yang memang harus menyertakan dia. Ya. Namanya Muhammad Ali Sibab. Nah, dia merupakan mahasiswa yang menjadi korban akibat diberlakukan uang pangkal. Oke. Nah, dia itu posisinya memang berlatar belakang ekonomi kurang mampu, namun tetap dikenakan uang pangkal sebesar 15 juta. Oke. Dan akhirnya sampai sekarang pun dia belum bisa melunasi, atau dalam artian masih ada tunggakan pembayaran yang harus dilunasi segera gitu. Ya. Nah, ini saya kenal Franz sudah beberapa lama. Di luar ketemu di ruang tamu ini baru kali pertama dia datang ke rumah saya. Biasanya sih ketemunya di kedai kopi. Dia connection. Ya. Sebagai sebuah langkah mengajukan judicial review ini kan hal baru ya kira-kira untuk setidaknya di mahasiswa Fakultas Hukum UNES. Ya. Apakah benar Prosek ini hal pertama yang dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum UNES? Iya, kemarin kita coba cross check secara historik kan ya. Jadi kita lihat dari Fakultas Hukum berdiri, Fakultas Hukum UNES secara khusus, sampai kepada tahun ini, dan kita mendapatkan data bahwasanya kita adalah orang yang pertama akhirnya melakukan judicial review atau mungkin uji materi ke Mahkamah Agung. Nah, berarti kita yang akan membuka gerbang. Nah, ini bukan yang jadi terakhir, tapi ini menjadi pantikan atau pembuka gerbang untuk mudah-mudahan menginspirasi banyak orang gitu ya. Kader-kader berikutnya juga melanjutkan langkah-langkah yang dimulai oleh kami yang sekarang memulai gitu kan. Oke. Pertama judicial review. Mengapa pilihan langkah hukum itu yang diambil? Sebetulnya langkah-langkah yang kita lakukan sebenarnya banyak hal. Bahkan sebelum kita berangkat ke Jakarta pun, terhitung di dalam kampus pun di UNES, saya dan teman-teman setidaknya sudah melakukan ada 3 kali aksi demonstrasi. Nah, ini Franz ini lebih terkenal sebagai pendemo. Kalau biasanya di demo pakai peci. Dia biasanya pakai peci, biasanya pakai masker. nanti akan saya sertakan foto-foto di video ini. Bagaimana Franz ketika berada, kalau Anda beberapa waktu lalu melihat aksi demo besar di gubernuran, di kantor gubernur Mas Ganjar, ya ini salah satu tokoh yang salaman sama Ganjar. Ya, biasanya kan berdemo nih. Iya. Ini kenapa saya tanyakan, kok sekarang mengambil langkah yang lebih akademis? Saya rasa nggak ada takaran atau standar soal akademis seperti enggak. Tidak. Saya rasa keduanya akademis dan memang konstitusional. Baik demo, audiensi dan segala macam, saya rasa itu dijamin atau mungkin dilindungi oleh undang-undang dasar atau Jangan konstitusi. keliru ya, demo bukan hal yang haram gitu. Iya, dijamin oleh konstitusi gitu. Kalau ada yang mengharamkan demo, bi? Wah, itu keliru. Keliru. Bahkan kita bisa sebebas sekarang ini, saya rasa ya perjuangannya di tahun 98 juga kakak-kakak kita juga melakukan demonstrasi gitu. Mahasiswa UNES dulu berdemo jalan kaki dari kampus sekarang ke gubernuran, benar-benar long march gitu. Di tahun 98. Di tahun 98 katanya sih, saya belum lahir. Nah, tadi kenapa kemudian juga mengambil langkah yang terhitung baru dengan cara selain demo, selain aksi-aksi di internal, juga melakukan judicial review. Kan lu repot, lu perlu mikir panjang, perlu menyiapkan banyak data. Ngapa itu diambil? Nah, sebenarnya kita sedang menghadapi masalah yang menurutku cukup kompleks. Dan menurutku cara-cara yang mungkin sebelumnya kita lakukan itu tidak ada masalah, tapi sepertinya ada pembaruan. Nah, sebelumnya kan mungkin terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2020, mahasiswa ini kan rutin melakukan aksi demonstrasi, apalagi berkaitan dengan uang pangkal. Dari tahun 2016 sampai ke tahun 2019 kemarin selalu ada aksi demonstrasi atau mungkin pergejolakan di internal mahasiswa. Nah, sebenarnya upaya untuk melakukan judicial review itu sebenarnya udah muncul di tahun lalu. Namun di tahun lalu kebetulan teman-teman dari DEMA FUGM, sejenis badan eksekutif di sana, akhirnya Dewan Mahasiswa ya? Iya, ke Mahkamah Agung. Nah, di tahun ini kita kemarin ya sebenarnya sederhana, lagi nongkrong di kedai Kang Putu. Nah, kedai Kang Putu itu salah satu kedai kopi di dekat kampus UNES. Kapan-kapan pemiliknya perlu saya dudukkan di sini. Gentian lah interogasi kayak Frans. Ya. Kita di sana sambil ini ya, biasa nongkrong malam, ngopi segala macam, beberapa hal kita diskusikan. Ternyata ada sebuah ide yang muncul.
kenapa nggak kita lakukan uji materi gitu. Sementara kita berlima ini kan masuk fakultas hukum, dan kita juga mendapatkan mata kuliah hukum acara. Nah, kenapa nggak praktik sekalian gitu? Daripada ibaratnya ilmu-ilmu atau mungkin teori berbentuk PPT, berbentuk PDF, berbentuk omongan ceramah segala macam itu kita tidak manfaatkan atau tidak praktikkan, itu menurut kita agak sia-sia. Nah, mumpung status kita masih mahasiswa, kenapa nggak kita praktikkan? Jika misal mahasiswa fakultas hukum lain misal berangkat ke MA untuk sekedar foto atau mungkin sekedar PKL atau magang, nah mahasiswa fakultas hukum UNES datang ke Jakarta, kita praktik langsung, kita uji materi langsung. Jadi langsung mempraktikkan sing ini juga kuliah gitu. Ya walaupun semuanya juga nggak didapat di bangku kuliah. Lebih banyak karena yang belajar di luar sebenarnya. Iya. Apalagi kalau di Fakultas Hukum UNES itu nggak ada mata kuliah khusus yang mempelajari ini hukum acara di Mahkamah Agung, yang ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin itu lebih banyak kita proses belajarnya memang ya di luar. Kita konsultasi ke beberapa lawyer, konsultasi ke beberapa dosen, konsultasi juga ke pihak MA-nya langsung gitu. Misal beberapa hal yang misal berkaitan dengan sistematika berkas, proses sidang dan segala macamnya gitu. Apa yang dipersiapkan oleh Frans dan kawan-kawan sebelum ke MA? Yang pasti kita menyiapkan substansi. Nah, kita berangkat ke sana itu bisa dibilang ada kurang lebih hampir 2 minggu. Kita akhirnya ya menghabiskan waktu untuk membedah pasal, membedah undang-undang, membedah aturan yang terkait dengan apa yang akan kita siapkan. Nah, kita siapkan berkas. Dan paling penting karena kita menyiapkan strategi ya. Misal bagaimana nanti membangun strategi ke media, apa yang akan kita munculkan segala macam, dan juga pemetaan soal timeline segala macam, dan juga soal jejaring. Jadi banyak hal, termasuk penyiapan dana yang paling penting sebenarnya. Karena nggak mungkin bisa berangkat ke Jakarta kalau kita nggak punya dana. Nah, ini tadi soal persiapan. Kemudian tadi Frans menyatakan secara khusus tidak ada mata kuliah hukum acara di Mahkamah Agung. Dari mana ilmu-ilmu ini didapatkan sehingga bekal untuk melakukan judicial review menjadi komplit? Saya rasa kalau cuma memanfaatkan ilmu yang didapatkan di kampus, saya rasa jumlahnya sangat terbatas. Pun ada ya, saya rasa tidak akan sempurna atau mungkin tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena saya rasa kampus pun akan terbatas kepada apa itu teori, dan tidak bicara soal apa yang akan terjadi di lapangan. Nah, yang kita lakukan kemarin adalah kita belajar sebenarnya ya banyak ini ya referensi. Akhirnya kita konsultasi ke beberapa orang, juga kita banyak membedah di regulasi yang akhirnya kita dapatkan di media-media ya internet atau Google gitu. Juga sampai ke MA-nya langsung. Jadi kita ya proses belajarnya memang lebih banyak di luar. Walaupun di beberapa dosen fakultas hukum juga kita ya cukup sharing-sharing lah, menanyakan misal ini seperti ini bagaimana gitu. Tapi berkaitan dengan aspek formilnya saja. Kalau substansi karena memang materi yang kita ujikan adalah berkaitan dengan UKT atau mungkin pangkal. Nah, kebanyakan memang akademisi hukum itu memang tidak begitu paham mengenai substansinya. Namun untuk sistematika berkas atau mungkin soal administrasinya gitu ya kita ya sedikit banyaknya dibantu oleh banyak orang. Untuk yang judicial review di MA, tahapan yang akan ditempuh masih sepanjang apa? Cukup panjang, bahkan sampai sekarang pun kita nggak tahu ini MA ini juga ya kita bisa bilang kurang transparan dalam proses persidangan, karena sampai sekarang pun nomor register perkara kita belum diberikan. Padahal kemarin janjinya waktu kita di Jakarta. Tanggal berapa itu yang ke Jakarta yang ke MA? Tanggal 22 Juli ya? 20 atau 22, sekitaran tanggal segitu, saya kurang ingat betul tanggalnya. Nah, kita datang ke sana maksimal 2 hari pasca kita ke Jakarta seharusnya sudah dikirimkan, namun sampai sekarang belum ada kabar baik. Nah, tapi memang kendalanya karena kebetulan MA ini kan di bawah MK kan ya, soal uji materi. Karena kalau di MA dia menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, kalau di MK dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kebetulan sekali memang batu uji kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, itu sedang diujikan juga di Mahkamah Konstitusi oleh mahasiswa UB Universitas Brawijaya. Nah, mereka mengujikan soal ini pasal kebebasan akademik. Nah, pasca kemarin ada ini ya, ada semacam gejolak yang terjadi di Fakultas Hukum UGM yang diskusi kemudian di soal itu ya, diskusi soal makar kan? Iya, pemakzulan presiden. Akhirnya ada ini ya sambutan dari teman-teman Fakultas Hukum UB mahasiswa. Akhirnya mengujikan pasal terkait kebebasan akademik yang ada dalam Undang-Undang Dikti. Dan sekarang itu lagi proses di MK. Nah, kemarin Panitra bilang ke kita, kemungkinan ini akan memakan waktu yang cukup lama, karena ya bagaimanapun kita harus menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Nah, Jadi akhirnya kita terangkai begitu ya. Ya setengah tahun pun kemungkinan kemungkinan ada, karena sebelumnya teman-teman di MyVGM itu menghabiskan kurang lebih hampir setahun. Nah sebenarnya ya kita lihat ya aku ini kurang paham kan, maksudnya prioritas negara itu kan ya dalam posisi seperti ini kan harusnya mendahulukan gitu, karena ini kan posisinya kan dia mendesak, karena memang soal misal pembayaran UKT ini kita sudah memasuki pembayaran UKT. Nah uang pangkal misal sebentar lagi sudah masuk penerimaan masa baru dan jalur mandiri gitu. Nah kalau ini nggak cepat ditangani, saya rasa saya meragukan soal keberpihakan dari negara gitu untuk kebutuhan warga negaranya gitu. Ya. Kemudian soal uji materi KMK ini sempat jadi berita di media, tetapi tidak heboh-heboh banget. Yang lebih heboh itu ketika kemudian mengadukan Menteri Nadiem Makarim ke Komnas HAM. Nah, ini mengapa kok ini langkah kemudian diambil? Kan Mas Nadiem itu orang yang baik gitu, sukses gitu. Kenapa kok digugat? Jahat ini. Memang dari aspek politis kan ya. Sejak awal pun sebenarnya ketika beliau terpilih ada semacam pesimisme di teman-teman mahasiswa sebetulnya. Mengapa? Sukses loh dia ngurus. Sukses tapi dalam hal yang lain. Dalam ranah pendidikan kita cukup meragukannya, karena ya kita bicara soal track record dan juga soal bidang yang selama ini dia gelutin. Nah, kita di teman-teman mahasiswa terkhusus memang agak pesimis ketika kemarin Presiden Jokowi menunjuk Mas Nadiem. Nah, ternyata itu soal pesimisme itu satu hal. Ya, tapi soal mengajukan ke Komnas HAM ini saya rasa ini berkaitan. Akhirnya pesimisme kita itu menjadi terbukti ketika dibuktikan dengan serangkaian hal gitu. Nah misal soal yang pertama itu kan kita mengadukan 2 poin ya kan ya. Yang pertama kita mengadukan soal lalainya negara melalui menteri kan ya, karena memang urusan pendidikan kan dia dipegang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud yang amanai Mas Nadiem Makarim. Nah akhirnya kita ada kelalaian atau mungkin semacam lepasnya tanggung jawab negara atas kebutuhan dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi berupa asasi manusia, yakni pendidikan. Ya akhirnya kita lihat di sana negara melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua memang tindakan dari Nadiem Makarim yang melakukan pembiaran terhadap represivitas atau pemberangusan ruang-ruang demokrasi yang juga dilindungi oleh konstitusi, yang juga bagian dari asasi manusia. Ya akhirnya itu dilanggengkan di dalam dunia perguruan tinggi. Terima kasih untuk Anda yang sudah like, subscribe, komen dan seterusnya. Saya akan berusaha untuk mendatangkan tamu-tamu lain. Jika Anda ingin ada yang pengen didatangkan di sini, sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya sebisa saya. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk.